Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang sebuah kitab yang berjudul, sudah ada semuanya di depan? Judulnya dilihat dulu. Jangan sampai pulang ditanya suaminya, tadi daurah di Movenpick itu dapat apa gitu ya. Dapat apa yo gitu ya, malah bingung. Nama kitabnya apa? Nama kitabnya fotokopian gitu ya. Coba dilihat dulu. Ini judulnya ibu-ibu, jadi hafalin. Nanti kalau tanya sama suami, ibu-ibu harus bisa jawab. Nama kitabnya saya dulu baca, baru nanti ibu-ibu. Tarbiyatul Auladi fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Ya, bareng-bareng. Apa nama kitabnya? Tarbiyatul Auladi fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Hafal? Kalau ditanya suaminya masing-masing, kitabnya apa? Kitabnya ada aulad-aulad gitu ya. Dan ini kitab berbeda dengan kitabnya Imam Ibnul Qayyim yang judulnya hampir sama. Beliau juga punya buku namanya Tarbiyatul Aulad. Syekh Sa'ad Al-Qahtani, beliau juga punya buku judulnya Tarbiyatul Aulad. Dan kitab ini juga berbeda dengan kitab yang biasa kita belajar bersama online di hari Selasa sore, juga yang mengadakan di antaranya Majelis Taklim An-Nahl Surabaya, juga tim-tim yang lainnya. Itu kitab yang biasa dibahas namanya Tarbiyatul Abna. Jadi beda ya. Kalau Tarbiyatul Abna dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kalau Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang ada di depan teman-teman semuanya, kitab ini dikarang oleh Syekh Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaimani. Jadi beda orang ya. Beda judul kitab, juga beda orang. Nah, kitab ini teman-teman pernah ditunjukkan kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, dan beliau Syekh Shalih Fauzan memberikan sambutannya untuk kita semuanya, dan beliau menganjurkan kita untuk membaca kitab ini sebagai panduan dalam mendidik anak-anak. Jadi insya Allah yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah mendidik buah hati kita dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua isi yang ada di dalam kitab ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita mendidik anak teman-teman, maka sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Lina hafizahullah ta'ala, apa yang beliau sebutkan tadi, berilmu dulu sebelum beramal. Dan mendidik anak adalah bagian dari ibadah. Maka mari hari ini kita niatkan untuk kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita membersamai anak-anak kita. Semoga dengan kita memantaskan diri menjadi orang tua yang berilmu, harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang Allah ridhai. Amin, Allahumma amin. Baik, kita sudah tahu nama kitabnya ya ibu-ibu ya.
Kita sudah tahu pengarang kitabnya. Sekarang saya minta teman-teman buka daftar isinya. Nah, ini nih. Jadi kalau kita judulnya daurah kitab itu harus tahu nama kitabnya apa, pengarangnya siapa, isinya apa. Halaman berapa? Ada di halaman 45. Silahkan. Ketemu? Belakang. Sudah? Baik. Di dalam daftar isi ini kita akan belajar di antaranya tema-tema yang sangat menarik. Yang biasanya satu tema ini atau satu judul ini biasanya diulas satu sesi kajian. Berarti coba dihitung, kira-kira ada berapa itu? Berapa? 45 poin ya. Masya Allah. Jadi 45 poin itu harusnya belajarnya 45 hari. Ini dibuat diringkes jadi setengah hari. Masya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah ya, maka kita tidak mampu untuk membahas satu kitab dalam satu kali daurah. Maka dari itu, yuk kita minta pertolongan kepada Allah. Semoga apa yang nanti kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dalam membersamai anak-anak kita. Semua peserta harus memiliki niat seperti itu. Dan kita teman-teman ketika menuntut ilmu itu tergantung apa yang kita niatkan. Kalau dari rumah kita sudah niatnya mumpung di hotel Movenpick, saya mau sebelum kajian atau pas di tengah kajian atau pas di akhir kajian saya mau selfie. Nanti biar tak share status lagi daurah muslimah. Maka yang didapatkan nanti hanya foto selfie. Betul. Kalau ada di antara teman-teman yang datang ke sini niatnya pengen ketemu kawannya, reunian, maka yang Allah berikan adalah pertemuan dengan temannya, tapi Allah belum memberikan ilmu yang bermanfaat. Ada juga yang datang ke sini niatnya untuk mencari ilmu agar bisa diamalkan. Maka yang memiliki niat-niat seperti ini, kelak Allah akan jadikan ilmu yang ia cari menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita luruskan niat kita sebelum kita belajar apa yang akan kita pelajari di dalam kitab ini. Eman, sayang kalau niat kita nggak lurus, kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu tergantung dengan niatnya. Jadi yuk kita luruskan niat dulu. Kalau masih ada niat-niat yang rusak dari dalam rumah yang tadi, kita perbaharui niat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa mengamalkannya. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, setelah kita tahu daftar isi ada 45 poin pembahasan, maka kita buka dari halaman depan. Karena ini kitab berbahasa Arab, silakan dibuka halaman 8. Boleh dicoret-coret. Pembahasan yang pertama, Syekh berkata bahwa anak-anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui bahwa rizki itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin memberikan kepada hambanya, maka mudah bagi Allah untuk memberikannya. Ketika Allah menahannya dari hambanya, maka mudah bagi Allah untuk menahannya. Syekh mengatakan di dalam surah Asy-Syura, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Lihat teman-teman, coba kita tadabburi bersama firman Allah dalam surah Asy-Syura. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah zat yang merajai langit dan bumi. Allah zat yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Dan Allah adalah zat yang maha memberikan. Memberikan apa di sini? Memberikan anak perempuan. Lihat teman-teman, boleh dilihat di sini inatha. Nah, inatha itu artinya perempuan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan ini lebih dulu daripada Allah menyebutkan laki-laki. Kemudian di sini Allah menyebutkan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Yang kedua, Allah memberikan nikmat kepada hambanya dengan anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Dan para ulama menyebutkan kenapa di sini perempuan lebih dahulu disebutkan tasyrifan lahun. Nah, lihat, untuk memuliakan kaum wanita itu sendiri. Jadi dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa Islam itu adalah agama yang memuliakan kaum wanita. Dulu sebelum Islam datang, orang-orang jahiliyah mereka memiliki kebiasaan yang buruk. Mereka mengubur bayi-bayi wanita. Dan Islam datang untuk memuliakan wanita itu sendiri. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan perempuan atau menyebutkan wanita sebelum laki-laki. Ini karena tasyrifan lahunna, sebagai bentuk untuk memuliakan kaum wanita. Dan teman-teman nanti ada fadilah sendiri, keutamaan sendiri bagi orang tua yang dikaruniai anak perempuan. Anak perempuan dididik dengan baik sampai ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak perempuan ini kelak Allah jadikan penolong bagi orang tuanya di akhirat nanti. Bahkan anak perempuan ini menjadi anak-anak yang menghalangi orang tuanya untuk masuk ke neraka. Subhanallah. Dan ini perlu diingat bahwa ketika kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuan, maka bukan berarti Allah menghinakan kita. Ada keutamaan sendiri bagi yang memiliki anak perempuan. Baik, kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla menikahkan sepasang laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Azza wa Jalla tidak memberikan anak kepada mereka, atau dalam bahasa Al-Quran disebut aqima, mandul. Ya. Dan kita tahu di dunia ini teman-teman, ada kalanya sepasang suami istri sudah menikah belasan tahun, belum Allah karuniakan rizki. Rizki apa? Rizki anak. Saya punya teman di Yogyakarta, seorang akhwat, seorang wanita yang curhat kepada saya, "Ustazah, saya sudah nikah 17 tahun. Menurut teman-teman, usia pernikahannya sudah 17 tahun itu usia yang masih muda atau sudah senior?" Senior, sudah lama. Beliau sudah berusaha ikhtiar berbagai macam cara. Menurut dokter kayaknya berhasil, tapi ternyata Allah belum memberi. Dan sampai hari ini Allah belum memberi kepada mereka keturunan.
Kemarin terakhir sebelum saya ke Surabaya, malamnya saya ikut kajian dengan suami, dan saya berjumpa dengan seorang ibu. Usianya sudah 68 tahun. Beliau bercerita juga kepada saya, "Ustazah, mohon doakan ya agar Allah memberikan kebahagiaan kepada diri saya, karena saya sudah ditinggal wafat oleh suami dan saya belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lihat teman-teman, orang yang belum diberi keturunan, mereka berharap dan berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Mereka berusaha mengeluarkan harta, ikhtiar ke sana kemari untuk diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sudah diberikan keturunan harusnya bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh mengatakan bahwa kalau Allah berkehendak memberikan kepada orang tua anak perempuan, maka itu mudah bagi Allah. Kalau Allah berkehendak memberikan orang tua anak laki-laki, maka itu mudah bagi Allah. Dan kalau Allah berkehendak memandulkan sepasang suami istri, maka itu mudah bagi Allah. Nah, kemudian teman-teman, di sini Syekh membahas tentang keadaan para nabi. Keadaan para nabi, mereka itu komplit ya. Bagaimana keadaan para nabi? Di antaranya ada kisah Nabi Lut alaihissalam. Siapa yang pernah dengar Nabi Lut? Ada yang pernah kenal dengan Nabi Lut? Acungkan tangan. Kenal? Di mana kenal? Di Surabaya. Apa kisah yang terkenal dengan kisahnya kaum Nabi Lut yang teman-teman tahu? Kaum Sodom, laki-laki suka sama laki-laki akhirnya diazab oleh Allah. Harusnya kita zaman sekarang tahu bahwa telah terjadi di masa lalu sebuah kemaksiatan dan Allah telah berikan azab kepada mereka, dan itu harusnya menjadi pelajaran bagi kaum setelahnya ya. Nabi Lut alaihissalam, beliau semua anaknya perempuan, abul banat, dan Allah belum kasih anak laki-laki. Ya, coba saya pengen tahu peserta di sini yang anaknya perempuan semua, cung. Masya Allah. Berapa anaknya bu perempuan, ibu yang pakai kacamata? Ya, ya ibu berapa anaknya? Dua perempuan semua. Baik. Tadi mbak yang ujung sana? Ya. 3, belakang 2, ada lagi? Perempuan semua 2, mana? 4, ada yang solusi anaknya perempuan semua? Belum ada. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Berarti seperti Nabi Lut. Nabi Lut itu semua anaknya perempuan. Yang kedua Nabi Ibrahim. Siapa yang kenal sama Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Apa kisah yang terkenal tentang kisahnya Nabi Ibrahim, ibu-ibu? Dibakar, apinya jadi dingin. Atau kisah Nabi Ibrahim dekat dengan Nabi Ismail, kelekatan antara seorang ayah dengan anaknya, Masya Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Kisah Nabi Ibrahim yang berkata kepada Nabi Ismail, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Wahai anakku, ya, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail, anak yang salih ini? Kata Nabi Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau itu adalah perintah dari Allah, maka lakukan. Lihat ibu-ibu, anaknya salih, bapaknya salih, dua-duanya taat kepada Allah. Maka ketika itu Nabi Ismail pun menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat cerdas. Kalau memang itu perintah dari Allah, lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan temukan diriku dalam keadaan sabar, insyaallah. Nah, Nabi Ibrahim ini beliau memiliki anak semuanya laki-laki. Siapa di sini yang anaknya semua laki-laki, cung?
Angkat tangan. Wah, berapa anaknya laki-laki? Berapa? 2. Oke, ada yang anaknya laki-laki semua? 5. Ibu 5, belakang 2. Oke. Berapa itu yang belakang Mbak Rahmah? 3. Ibu yang ujung kanan saya berapa? Belakang. Tadi yang ujung berapa? 4. 3. Masya Allah. Ada lagi? Ini peserta berapa ini semuanya? 100? 200? 206. Masya Allah. Ada yang punya anak laki-laki selusin? Atau setengah lusin? 6? Ada 6. Saya yakin orang tua yang diberi anak laki-laki banyak itu, Masya Allah, orang tua yang sabarnya luar biasa. Ya, anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Kenapa anak laki-laki itu banyak polanya? Karena anak laki-laki ini dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, bagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki, ya, maka bersiaplah menjadi calon ibunya pemimpin. Ya, Masya Allah. Ini harus disyukuri. Nabi Ibrahim punya anaknya laki-laki semua. Baik. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita semuanya. Kira-kira Nabi Muhammad ini punya anak berapa ibu-ibu? Kalau ada yang bisa jawab, boleh Bu? Oke. Yang bisa menyebutkan putra-putrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh maju ke depan. Yang angkat tangan siapa? Ya. Ibu-ibu kita harus tahu putra-putri Nabi Muhammad itu siapa saja. Jangan sampai kita hafal nama anak artis tapi nggak hafal putra-putri Nabi Muhammad. Iya, boleh Mbak. Ayo. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Masya Allah, Allah yubarik fiik, barakallahu fiiki, Masya Allah, jazakillah khair. Hafal ibu-ibu? Hafal enggak? Hafal, yuk sebutkan bareng-bareng. 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim, 4 Zainab, 5 Ruqayyah, 6 Ummi Kulsum, 7 Fatimah. Berarti Nabi kita Muhammad SAW Allah karuniakan anak laki-laki dan anak perempuan. Angkat tangan. Siapa di sini yang punya anak laki-laki dan anak perempuan? Rizkinya oleh Allah anak laki-laki dan anak perempuan. Saya punya anak 2 perempuan walillahilhamdu dan 1 laki-laki. Oh, Masya Allah. Berapa di sini yang paling banyak? Ada yang anaknya selusin laki-laki dan perempuan? Boleh acungkan tangan. Saya kasih door prize. Ada nggak? Nah, panitia, berapa anaknya Bu? Selusin. 7. Nah, ada yang selusin peserta daurah? Belum ada. Berdoa sama Allah. Ada selusin? Setengah lusin, selusin. Ya. Baik, itu kalau setengah lusin ada yang 7. Ya. Baik, berarti teman-teman, kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, ternyata Nabi kita Muhammad SAW juga punya anaknya laki-laki dan perempuan. Dan terakhir adalah Nabi Yahya, putranya Zakaria. Beliau Allah takdirkan mandul, tidak punya anak. Jadi yang sekarang Allah belum berikan anak, tidak usah bersedih. Ada temannya siapa? Temannya Nabi Yahya. Nabi Yahya belum dikasih anak. Nabi Zakaria teman-teman, ayahnya Nabi Yahya, beliau berdoa kepada Allah. Doanya nggak tanggung-tanggung. Doanya Nabi Zakaria itu baru diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika usianya 90 tahun. Coba tanya ke kita masing-masing. Kita kalau belum diijabah doa setahun 2 tahun kadang mengeluh. Sudah berputus asa, yo doaku ora diijabah yo wes, gitu ya Bu ya. Padahal Nabi Zakaria berdoa itu puluhan tahun. Ada para ulama menyebutkan 30 tahun. Ya, atau bahkan lebih. Dan ketika itu Nabi Zakaria dikaruniai anak yang dinamakan dengan Yahya. Tapi Nabi Zakaria tidak punya cucu. Kenapa? Karena Yahya Allah takdirkan mandul.
Ya, jadi kita tahu bahwa para nabi pun diuji oleh Allah dengan masing-masing. Ada yang punya anaknya laki-laki semuanya, ada yang punya anaknya perempuan semuanya, ada yang punya anak laki-laki dan perempuan, dan ada yang mandul sama sekali. Dan setiap kejadian yang terjadi pada kehidupan para nabi itu harusnya kita jadikan sebagai ibrah, kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Sepakat atau sepaket ibu-ibu? Sepakat. Ya, baik. Kemudian di halaman selanjutnya, di sini ada 4 macam. Tolong diperhatikan. 4 macam model orang tua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam membersamai anak-anak. Model pertama, coba ibu-ibu lihat, kita nih model yang mana? Model pertama adalah orang tua yang menjadikan anak-anaknya seperti perhiasan. Di sini zina. Zina itu artinya adalah perhiasan. Nah, yang pertama adalah zina. Barahma yang nulis, saya yang baca sini ya. Yang pertama adalah zina. Zina itu artinya perhiasan. Jadi ada orang tua yang membersamai anaknya seperti membersamai perhiasannya. Ibu-ibu, perempuan itu di mana-mana fitrahnya suka dengan perhiasan. Kalau punya perhiasan, apa yang dilakukan para wanita? Dieman-eman, iya enggak? Dipamerkan. Pernah tahu ada wanita yang pakai perhiasan itu cincinnya 10 rembol semuanya. Ya, itu artinya orang tua yang suka memamerkan kelebihan anak-anaknya, memamerkan prestasi anak-anaknya, memamerkan anaknya di sosial media misalnya, maka jenis orang tua ini adalah orang tua yang menjadikan anaknya sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi? المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Lihat, orang tua yang menjadikan anaknya sebagai perhiasan, tipe model yang menyukai anaknya untuk dipamerkan. Yang kedua adalah orang tua tipe yang akhirnya melalaikan Allah karena anaknya, atau orang tua yang akhirnya berani bermaksiat kepada Allah demi anaknya. Ini anaknya sudah jadi fitnah karena orang tua ini akhirnya melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah demi anaknya. Apa contohnya? Contohnya orang tua yang hobinya nyogok, orang tua yang hobinya riswah agar anaknya bisa mendapatkan sebuah jabatan di sebuah perusahaan misalnya, atau anaknya bisa masuk di universitas bergengsi di Surabaya. Dia berani untuk membayar sesuatu yang lebih, dan itu masuk dalam kategori menyogok, dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ternyata dengan anak yang Allah hadirkan menyebabkan orang tuanya akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, apa kata beliau? Laisa minna, bukan bagian dari kami orang yang dia hobinya curang, orang yang hobinya dia riswah, nyogok sana nyogok sini. Lihat, bukan bagian dari kami. Artinya kalau bukan bagian dari kami, laisa minna, kata para ulama, ini masuk dalam dosa besar. Jadi kaidah boleh ditulis, setiap ada kata laisa minna dalam sebuah hadis, ya, maka secara tidak langsung apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini adalah sebuah hal yang harus kita hindari, karena itu termasuk dosa besar. Jadi kalau ada orang tua yang menjadikan anak-anaknya akhirnya
masuk dalam jurang kemaksiatan, maka jenis orang tua ini orang tua yang terfitnah dengan anak-anaknya. Masya Allah. Baik. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau suatu hari pernah berada di atas mimbar. Beliau sedang berkhutbah dan ketika itu masuklah Hasan dan Husain. Di sini Hasan dan Husain yamsyian, ya. Hasan dan Husain berjalan di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya beliau turun dan membawa Hasan dan Husain. Kata Rasulullah SAW, ini loh yang namanya kakek di mana-mana itu pasti lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya sendiri. Nggih mboten ibu-ibu? Di sini angkat tangan yang sudah jadi nenek lincah. Saya belum. Neli. Ibu ya, Masya Allah. Jujur Bu, lebih cinta ke cucu atau ke anak Bu? Cucu, Masya Allah. Sama, berarti mirip dengan Rasulullah. Enggak apa-apa ya. Rasulullah tuh begitu, lebih senang kepada cucunya Hasan dan Husain. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara anak itu ada yang menjadi fitnah. Baik, yang ketiga, ada orang tua yang dia tipe qad yashtaghilul abna alwalidain ala ta'atillah. Orang tua yang tipenya itu dia sibuk dengan anak-anaknya, menemani anak-anaknya sampai akhirnya ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ibu-ibu, jangan sampai waktu kita itu hanya habis untuk anak-anak kita dan melalaikan tugas kita sebagai istri. Banyak di antara wanita yang akhirnya memilih LDM dengan suaminya demi pendidikan anak-anaknya. Jadi saya itu pernah berjumpa dengan seorang perempuan, ini boleh diambil ibrahnya, panitia kajian. Beliau cerita kepada saya, Ustazah, suami saya itu kerja di luar negeri. Nah, saya punya anak-anak. Suami saya meminta saya untuk ke luar negeri dengan anak-anak saya. Tapi Ustazah kan tahu, anak-anak kalau di Indonesia itu kan pendidikannya jauh lebih baik, kata beliau. Jadi saya lebih tenang untuk tinggal di Indonesia. Terus saya ngobrol, saya bilang ke ibu ini, Ibu, tetap ibu harus taat kepada suami. Boleh anak-anak ini dibawa disekolahkan di sana, nggak usah khawatir. Di sana insya Allah pendidikannya juga bagus. Kemudian saya doakan semoga Allah memberikan yang terbaik. Selang beberapa bulan saya berjumpa dengan beliau dan beliau mengabarkan, Ustazah, insya Allah saya sebentar lagi nyusul suami. Lihat, ternyata LDM tuh berat Ustazah. Iya, LDM tuh berat. Kenapa? Karena suami istri itu saling melengkapi. Suami itu ketika pulang ibu-ibu pengen ada yang menenangkan. Kalau LDM-an satu di Indonesia, satu di luar negeri, kadang nggak nyambung dengan jam. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu semuanya, jangan sampai kita mendahulukan anak kita daripada suami kita. Tetap kewajiban kita adalah kepada suami kita. Baik, yang terakhir di sini tipe model anak yang qurrata a'yun. Ada tipe model anak yang dia adalah qurrata a'yun. Apa tipe model anak yang orang tua ini Allah jadikan sebagai orang tua yang salih bagi anak-anaknya? Allah jadikan anaknya ini penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Orang tuanya tahu mana kewajiban kepada Allah, kapan waktunya membersamai anak-anak. Dan orang tua yang jenis seperti ini kelak Allah masukkan bersama anak keturunannya ke dalam surganya. Siapa di antara kita ibu-ibu yang pengen dimasukkan ke dalam surga bersama anak cucu kita, angkat tangan. Saya mau. Wah, semuanya mau ya. Masya Allah. Baik, setelah kita paham bahwa ternyata ada beberapa jenis tipe orang tua, kemudian di sini Syekh poin yang selanjutnya adalah bahwa para nabi, al-anbiya itu jamak dari nabi, al-anbiya itu jamak dari nabi.
para nabi mereka berdoa untuk anak keturunannya. Jadi yang kedua nih, poin yang kedua, hendaklah orang tua banyak-banyak mendoakan untuk anak keturunannya, terutama untuk anak-anaknya. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa tidaklah seorang ibu kecuali ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang ibu itu saking sayangnya kepada anak-anaknya sampai kadang pikirannya kalut dengan masa depan anaknya. Maka kita diberikan senjata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghalau kekalutan kita dengan sebuah doa. Dan doanya ibu itu mustajab. Ibu-ibu pernah dengar enggak? Ada seorang ustadz yang mau masuk Madinah, ya. Itu ternyata masuknya ustadz tersebut ke Madinah karena doa seorang ibu. Ya. Dan ada banyak kisah-kisah di mana seorang anak yang awalnya bermaksiat kepada Allah, kemudian ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong solihkan anakku." Tidak menunggu lama, Allah ijabah doa ibu ini. Ya, Allah jadikan anaknya menjadi anak yang baik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa yang memegang hati anak kita adalah Allah. Maka ibu, kalau hari ini ada di antara kita yang Allah takdirkan anaknya sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang diuji dengan anak-anaknya, maka berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah mensolihkan anak keturunannya. Para nabi pun berdoa kepada Allah. Siapa di antara nabi yang berdoa kepada Allah? Di antaranya adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta kepada Allah Azza wa Jalla dzurriyyah thayyibah. Apa itu dzurriyyah thayyibah? Anak keturunan yang salih dan salihah, anak keturunan yang baik. Jadi kalau kita doa nih, jangan doa ya Allah minta tambahan mobil, ya Allah minta tambahan rumah, ya Allah minta tambahan apa lagi? Tas-tas branded. Enggak. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan anak-anak kita baik. Subhanallah. Baik, kemudian ada juga doa yang disebutkan dalam surah Al-Furqan. Boleh ibu-ibu hafalkan? Ya, atau kita baca bareng-bareng. Yuk, kita baca bareng-bareng surah Al-Furqan ayat 74. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat, coba perhatikan ayat ini ibu-ibu. Rabbana hablana min azwajina. Coba dikasih bulatan azwaj. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa yang diminta untuk mensolihkan terlebih dahulu adalah azwaj, pasangan. Artinya seorang ibu dan ayah atau calon ibu dan ayah, sepasang suami istri itu harus mensolihkan dirinya terlebih dahulu, memantaskan dirinya menjadi hamba Allah yang dekat dulu, agar Allah Azza wa Jalla jadikan anak-anaknya qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan di sini yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita, bukan hanya anak-anak kita yang Allah jadikan sebagai qurrata a'yun, tapi juga pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita Allah jadikan sebagai penyejuk mata bagi diri kita, dan kita juga penyejuk mata bagi suami kita. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa pentingnya sebuah doa, maka kita akan belajar apa keutamaan dari memiliki anak-anak yang saleh. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, orang yang mengetahui keutamaan dalam sebuah amal, orang yang mengetahui keutamaan
dari sesuatu itu akan lebih bersemangat dalam menjalankannya. Contoh untuk hal dunia. Ada ibu-ibu yang tahu keutamaan diet apa? Apa Mbak Rahmah? Lebih sehat, kurus. Orang-orang yang tahu keutamaan diet, dia akan bersemangat mengatur pola makan enggak? Semangat. Karena tahu bahwa dia tuh bukan cuma untuk bagus-bagusan, tapi untuk sehat. Dan kalau badan kita sehat, bisa kuat beribadah. Begitu pula orang tua yang tahu tentang keutamaan anak-anak yang saleh. Sekarang kita belajar apa sih keutamaan anak-anak yang saleh? Kenapa kita harus berdoa kepada Allah untuk menjadikan anak-anak kita itu salih dan salihah? Ternyata keutamanya itu luar biasa, ibu-ibu. Mari kita belajar. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas." Lihat, kalau kita nih semuanya nih sudah meninggal dunia, bayangkan kita semuanya akan kembali. Kita berada dalam antrian. Kita dihidupkan oleh Allah, sejatinya sedang menunggu antrian untuk kembali kepada Allah. Ujian sudah selesai, maka boleh pulang. Biasanya gitu ya guru ya. Kalau ada ruangan nih, satu ruangan dikhususkan buat orang-orang yang sedang ujian. Nah, para peserta didik yang telah menyelesaikan soal, ujiannya sudah selesai, biasanya pengawas mengatakan, silakan nak, boleh keluar, gitu nggak ibu-ibu? Atau silakan di tempat? Kan boleh keluar. Sama. Sadarilah wahai saudariku bahwa hidup kita ini adalah sedang menjalankan ujian. Maka orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang dia lulus ujian dan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang dimaksud ujian apa? Ujian kehidupan. Dan ujian kehidupan tuh beda-beda. Ada orang yang diuji dengan anaknya, ada orang yang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan mertuanya, ada orang yang diuji dengan tetangganya, ada orang yang diuji dengan pasangannya. Semua kita punya ujiannya masing-masing. Tidak perlu kita tengok kanan kiri. Setiap diri kita punya ujiannya masing-masing. Ada kalanya kawan kita itu hidupnya tenang, anteng, ya, loh jinawe gitu ya. Kenapa kita lihat beliau hidupnya tenang, sepertinya tanpa masalah? Karena beliau tidak mudah mengeluh. Karena dia nggak mudah mengeluh. Padahal sejatinya ia pun sedang menjalankan ujian yang sama dengan kita. Jadi kalau kita sudah berusaha menyelesaikan ujian ini dengan baik, maka kita pastinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besok ketika kita sudah meninggal dunia, maka kita sudah tidak bisa lagi sholat. Kata Rasulullah SAW, hanya ada 3 amalan yang bisa menyelamatkan kita. Ada 3 amalan yang pahalanya terus-menerus mengalir. Coba ibu-ibu fokuskan ini. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa? Karena bisa jadi ada orang yang gak dikasih anak, maka masih ada 2 kesempatan sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Ada orang yang dia berilmu tapi berat untuk mengamalkan kepada orang lain. Di sini dia bisa mengamalkan ilmunya kepada anak-anaknya agar Allah jadikan sebagai anak yang salih. Ada anak atau ada orang tua yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus fokuskan hidupnya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Jadi ada 3 ibu-ibu. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Saya tidak akan membahas poin sedekah jariyah dan juga poin ilmu yang bermanfaat, karena nanti kalau dibahas satu-satu tidak cukup waktunya. Ibu-ibu nanti insya Allah bisa mendapatkan 2 poin ini di kajian-kajian yang lain. Ya, saya hanya memfokuskan 1, yaitu anak salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Bu, anak yang baik yang sesungguhnya itu bukan anak yang ketika di dunia hanya mendapatkan ranking 1 dan ranking 1. Anak yang salih yang sesungguhnya, Bu, bukan anak yang dia IPK-nya paling tinggi, tapi anak yang baik adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Lihat, itu anak yang baik. Dia akan mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih ada di dunia atau ketika orang tuanya sudah terbujur kaku di kubur. Orang tua yang punya anak-anak yang salih, ketika ia kembali kepada Allah, maka anak-anaknya tidak ribut dengan harta warisannya. Anak-anaknya menjadikan harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk ia wakafkan sebagian. Ia tahu bagaimana harus berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen kita meninggal dunia, anak-anak kita disolihkan oleh Allah, didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, menjadi anak-anak yang salih. Demi Allah, Bu, ketika kita semua terbujur kaku di kubur, mungkin amal kita terlalu sedikit, dan yang kita harapkan adalah doa anak-anak kita. Bahkan di sini disebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan seseorang dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bayangkan kalau ini adalah kita semuanya. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Maka ia bertanya, "Wahai Rabbku, dari mana ini? Kenapa saya diangkat derajatnya di surga? Padahal amalanku di dunia baru sedikit. Saya orang yang gak biasa puasa Senin Kamis. Saya orang yang belum biasa untuk tahajud. Tapi kenapa engkau mengangkat derajatku sampai ke surga Firdaus tertinggi?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Bistighfari waladik." Disebabkan karena doa dari anakmu, meminta ampunan untukmu. Saya berpesan kepada teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika hari ini Allah masih menitipkan orang tua kepada kita, maka rawatlah orang tua kita, karena itu adalah jalan menuju surga kita. Kalau hari ini kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bisa lagi berjumpa dengan orang tua kita di dunia, maka teruskan bakti kita kepada kedua orang tua. Jalankan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamkan oleh orang tua kita kepada kita. Dan berdoalah kepada Allah dengan sebuah doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihan, Bu. Orang tua kita itu mungkin dulu ketika hidup sibuk mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Orang tua kita dulu ketika mendidik anak-anaknya mungkin belum tahu ilmu. Jangan pernah menaruh dendam kepada orang tua. Kita nggak bisa memilih orang tua, tapi kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Siapapun anak yang saat ini berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan berikan balasan anaknya berbakti kepadanya. Itu janji Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa sesungguhnya amal yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berpesan kepada segenap peserta yang mungkin masih menaruh sesuatu yang tidak baik kepada kedua orang tua, maafkanlah kedua orang tua kita. Demi Allah, kebaikan mereka jauh lebih banyak daripada keburukannya kepada kita. Bahkan di antara orang tua nih, Bu, ada yang rela untuk tidak makan, yang penting anaknya makan. Subhanallah. Jadi berdoalah kepada Allah untuk orang tua kita. Baik, kemudian di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 7 yang dia bisa mendapatkan pahalanya. Pahalanya mengalir terus setelah dia meninggal dunia dan dia berada di kuburnya. Tolong ini dicatat baik-baik. Kira-kira kita bisanya di mana? Dicatat baik-baik, ibu-ibu. Ya. Yang pertama, apakah kita itu termasuk orang yang bisa mengajar? Man 'allama ilman. Kalau ibu bisa mengajar, fokus untuk ngajar. Ya, karena ini investasi akhirat. Ya. Yang kedua, kalau kita untuk mengajar belum mampu, maka kita bisa fokus berwakaf untuk mengalirkan aliran-aliran air. Ya. Bikin irigasi-irigasi
mengalirkan air yang dialirkan di paralon-paralon. Nanti insya Allah ini semuanya akan dibahas panjang lebar biidznillahi ta'ala besok insya Allah. Ya, besok sore saya ada di Surabaya. Yang ketiga adalah orang-orang yang dia bisa membuat sumur. Ya, kalau kita ada misalnya proyek-proyek akhirat, siapa yang bisa berpartisipasi membuat sumur, maka kita ikut. Atau kita menanam pohon kurma, atau kita bisa membangun masjid, atau kita bisa memberikan mushaf kepada para penghafal Al-Quran. Dan ini cara cerdas beramal. Dia nggak baca Al-Quran tapi dapat pahala baca Al-Quran. Dari mana? Dari mushaf yang dibagi-bagikan kepada para penghafal Al-Quran. Atau yang terakhir, ini yang menjadi poin kita, ia meninggalkan anak yang salih yang memintakan ampunan untuknya setelah ia tiada dari dunia ini, ba'da mautih, setelah ia meninggal dunia. Masya Allah. Jadi termasuk jariyah teman-teman, ketika kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan menjadi anak-anak yang baik. Dan ketahuilah, mendidik anak yang salih itu butuh perjuangan. Mendidik anak yang salih itu butuh doa. Mendidik anak yang salih itu butuh pengorbanan. Tidak bisa mendidik anak yang salih itu dengan instan. Ketika kita mendidik anak-anak, kadang kita tegas, kadang kita lembut, tarik ulur, harus kita jalankan di dalam mendidik anak-anak kita. Ingat Bu, kalau anak dididik terlalu keras, maka secara tidak sadar kita menjadikan anak-anak kita bertabiat keras. Kalau anak kita dididik dengan lembut saja, dengan manja, maka secara tidak sadar kita mendidik anak-anak kita terlalu lembek. Jadi yang namanya mendidik itu kadang ditarik, kadang diulur, ya. Dan ini pondasi yang harus kita perhatikan. Baik. Kemudian di sini poin yang selanjutnya adalah ketahuilah bahwa mendidik anak-anak itu hukumnya wajib. Ibu-ibu tahu apa arti wajib? Pasti hafal semua. Apa itu wajib? Ketika menjalankan mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkan kita mendapatkan dosa. Dan ketika kita tahu bahwa mendidik anak itu wajib, berarti kita harus menjalankan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya. Tanya diri kita masing-masing. Yuk kita tanya yuk. Tanya diri kita. Ajak ngobrol hati kita. Kamu selama ini jadi orang tua, sudah mendidik anak dengan baik atau belum? Tanya diri kita. Selama ini saya jadi orang tua, sudah menemani buah hati dengan ilmu atau tanpa ilmu? Selama ini dalam menjalankan kewajiban ini, apakah saya hanya mengandalkan ikut seminar atau sudah bertawakal kepada Allah? Tanya diri kita masing-masing. Bu, tidak ada jaminan orang tua yang suka ikut seminar belajar tentang menjadi orang tua yang baik Allah jadikan anaknya salih. Maka perlu adanya kita tawakal kepada Allah, menyerahkan anak-anak kita kepada Allah. Dan saya berpesan, yang namanya orang tua ketika ia meminta kepada Allah, maka mintalah dengan harap-harap cemas, ya. Tangisilah anak-anak kita, minta kepada Allah agar Allah berikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Baik, nanti teman-teman bisa baca sendiri, silakan surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim dan surat Thaha. Ya, saya tidak membacakan. Nanti kayaknya kalau dibacakan semua nggak cukup waktunya. Ini sudah ada warning 5 menit lagi. Nanti dibaca ya. Ini penting banget nih. Kalau ada bapak-bapak yang belum melek, ya, mendidik anak, tolong dikasih dalil, Bu. Dikasih tahu, di garis bawahi surah At-Tahrim ayat 6. Ya, ini nih. Wah, ini nih Ustazah yang dicari dari tadi nih, ya. Katakan kepada bapak-bapak kita, wahai bapak, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar engkau bisa menemani buah hatimu, mendidik buah hatimu, dan juga kita sebagai istri
Dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, coba bapak-bapak kalau diingatkan seperti itu, langsung biasanya kalau Allah berikan taufik langsung apa Bu? Langsung berubah. Ya, jadi kita ingatkan ini. Masya Allah. Kemudian nanti ada hadis dari Ibnu Umar. Ya, ini insya Allah hadisnya ibu-ibu sudah paham. Apa hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ini tolong digarisbawahi ibu-ibu. Wal mar'atu, karena ini peran kita, ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Ini poin kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kita ini perempuan, termasuk orang-orang yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana merawat rumah kita, termasuk anak-anak kita. Jadi yang namanya suami istri itu harusnya sejalan bareng dalam mendidik anak-anak. Bukan hanya tugas seorang ibu, tapi juga tugas seorang suami dalam mendidik anak-anak. Ya, Masya Allah. Dan terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Wah, ini nih, ini penting banget nih. Coba ibu-ibu tolong digarisbawahi lagi. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Murru abna'akum bis salah wa hum abna sab'a sinin. Ya, subhanallah. Dan ini pondasi dalam mendidik anak. Coba ada 3 poin nih. Yang pertama, biasakan anak-anak kalian sholat ketika usianya 7 tahun. Berapa tahun Bu? 7. Di Surabaya ini ada nggak anak TK usia 3 tahun dipaksa suruh sholat duha? Anak-anak TK usia 5 tahun dia dipaksa untuk menghafalkan bacaan sholat dan harus sholat duhur. Kalau enggak kena hukuman. Ada nggak? Ada nggak di Surabaya ini TK-TK yang mengajarkan anak-anak TK untuk manasik? Ada. Yang memaksa anak-anak untuk sholat, baik itu sholat duhur maupun sholat asar ada? Banyak, di Jogja banyak. Padahal jelas di sini dalam mendidik anak-anak, kapan mulainya untuk membiasakan sholat? 7 tahun. Berarti Ustazah ngapain aja sebelum 7 tahun? Sebelum 7 tahun anak-anak kita dikenalkan dengan Allah, iman dulu. Ya, mendidik anak itu perlu proses. Usia di bawah 7 tahun adalah saat-saat di mana anak-anak harus dikenalkan iman terlebih dahulu. Kenalkan Allah sebanyak-banyaknya kepada anak kita. Ini loh nak, Allah yang memberikan kepada kita rizki. Ini loh nak, Allah yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Itu kita kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini wadribuhum 'alaiha wa abna washar. Lihat, ada jenjang 3 tahun kita membiasakan anak kita salat. Yang punya anak usia 7 tahun, 7 sampai 10 tahun, 7, 8, 9, angkat tangan. Saya mau tahu. Masya Allah banyak. Tolong ibu-ibu, tugas ibu-ibu sekarang yang punya anak usia 7, 8, 9, kawal urusan salat. Dikawal urusan salat. Orang-orang yang bisa mengawal anaknya urusan salat di usia 7, 8, 9, biiznillahi ta'ala, anak ini Allah solehkan. Allah jadikan anak ini orang yang kalau azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, anaknya langsung berwudu dan menuju masjid. Karena tahu panduannya. Anak-anak dikawal 7, 8, 9, 10 kalau anaknya nggak mau sholat, pukul. Boleh, tapi tanpa pukulan yang menyakitkan. Dan terakhir nih ibu-ibu, usia 7 sampai 10 itu apa? Nah, ini nih. Wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidurnya. Hati-hati bagi teman-teman orang tua yang masih membiasakan anak-anaknya tidurnya bareng satu ranjang, bahkan satu selimut. Itu tidak boleh dalam Islam. Dia harus dipisahkan tidurnya. Banyak kejadian saat ini waliyadzubillah perzinahan antara anak kandung, kakak dan adik terjadi karena orang tuanya tidak mengawal ketika mendidik anaknya untuk memisahkan anaknya tidur beda ranjang. Maka yuk kita mulai belajar
bedakan ranjang anak-anak kita dari usia 7 sampai 10 tahun. Alhamdulillah untuk sesi pertama insya Allah kita cukupkan. Nanti untuk sesi kedua ini kan baru pemanasan. Sesi kedua insya Allah lebih cepat lagi. Jadi siap-siap. Yang saya tuh tadi kalau mau cepat-cepat takutnya nanti sesi kedua pada bubar. Ya. Jadi ini pelan dulu pemanasan. Kan perlu dipanaskan dulu ya Mbak Rama. Ini lihat ibu-ibu. Nanti sesi kedua insya Allah saya lebih cepat lagi. Jadi mohon tidak ada yang mengantuk. Insya Allah nggak ada yang ngantuk. Dan saya cukupkan sampai di sini. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.